A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya la haula. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah atas limpahan kesehatan yang kita terima hari ini, dan semoga saudara mendapatkan apa yang kita inginkan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan di dalam pertemuan hari ini sudah banyak yang membuktikan dalam hal mewujudkan segalanya atau mewujudkan hajat, contohnya di bidang harta atau materi. Terlebih lagi bagi saudara yang terlilit hutang piutang, pastinya akan membuat kita frustasi. Tidak kurang juga yang mendapatkan keinginannya dalam bentuk kebutuhan duniawi lainnya. Dalam hal ini, dalam hal ilmu kerezekian yang Mbah Salim uraikan ini hanya terdiri dari satu kata saja. Kita cukup duduk, insya Allah rezeki akan berjalan dengan sendirinya tanpa kita sangka. Jangan heran bila saudara akan menjadi orang kaya. Dan rezeki itu punya alamat. Kalau rezeki itu diukur dari kerja keras, maka kuli bangunanlah yang akan cepat kaya. Dan bila rezeki itu ditentukan dari waktu kerja, maka warung kopi yang buka 24 jam lah yang akan lebih mendapatkannya. Jika rezeki itu milik orang pintar, maka orang yang bertitel sarjana, yang bergelar doktor dan sejenisnya insinyur, maka akan lebih kaya. Jika rezeki itu karena jabatan, maka presiden dan para raja dan para bangsawan, para pengusahawan yang besar akan menduduki orang-orang terkaya di dunia. Nah, rezeki itu karena kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengejar rezeki jangan mengejar jumlahnya, tetapi berkahnya. Hal ini pernah diutarakan oleh Ali bin Abi Thalib. Meskipun lari, ya, rezeki yang kita kejar, rezeki kita akan tetap mengejarmu. Kalaulah anak Adam lari dari rezekinya, ya, dalam hal untuk menjalankan perintah Allah, sebagaimana ia lari dari kematian, niscaya rezekinya akan mengejarnya, sebagaimana kematian itu akan mengejarnya pula. Hal ini pernah diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, ya, dalam riwayat hadis. Miskin dan kaya sudah ada yang mengaturnya. Jika tiba-tiba kondisi ekonomi sangat down ke bawah, pastinya akan membuat orang itu, ya, frustasi. Dan Mbah Salim di sini mengingat riwayat yang pernah dijalani oleh salah satu sahabatnya Rasulullah, yaitu Abdurrahman bin Auf, yang mana beliau ini orang sukses di dalam bidang bisnisnya. Tentang investasinya, membeli kurma yang busuk. Bagaimana bisa membeli kurma busuk itu mendatangkan rezeki yang melimpah? Nah, hal ini pernah dijalani suatu ketika, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata bahwasanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu akan masuk surga yang terakhir karena terlalu kaya. Nah, ini karena orang yang paling kaya akan dihisap paling lama pula. Maka setelah mendengar sabdanya Rasulullah ini, ya, sang sahabat yaitu Abdurrahman bin Auf, ya, sangat berpikir keras. Bagaimana agar bisa kembali menjadi miskin supaya dapat masuk surga lebih awal? Batin Abdurrahman tersebut. Setelah perang Tabuk, kurma di Madinah yang ditinggalkan sahabat menjadi busuk. Lalu pastilah harganya rusak atau jatuh. Dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu pun menjual semua hartanya. Kemudian memborong semua kurma busuk tersebut, ya, dengan harga kurma yang bagus. Semuanya bersyukur dan alhamdulillah. Kurma yang dikhawatirkan tidak laku tiba-tiba laku keras, diborong semuanya oleh Abdurrahman bin Auf tersebut. Apalagi para sahabat-sahabat lainnya juga gembira sebab semua dagangannya laku keras. Dan Abdurrahman bin Auf juga gembira pula sebab berharap jatuh miskin dan bangkrut. Ya, Masya Allah, sangat luar biasa sekali, ya, investasi beliau berani bangkrut. Coba kita telisik, ya, coba kita lihat
usaha seseorang itu diuji sedikit, ya, sudah teriak tak tentu arah. Sedangkan Abdurrahman bin Auf merasa sangat lega, padahal bangkrut, sebab tahu akan bakal masuk surga lebih dahulu, sebab sudah miskin. Namun luar biasanya Abdurrahman bin Auf melakukan jalan yang terbaik, padahal bangkrut. Nah, suatu hari tiba-tiba datang utusan dari Yaman yang membawa berita bahwasanya Raja Yaman mencari kurma yang busuk. Rupa-rupanya di Yaman sedang berjangkit wabah penyakit yang menular, dan obat yang cocok adalah kurma busuk. Tentu saja utusan Raja Yaman yang berniat memborong semua kurma dari Abdurrahman bin Auf tersebut dengan harga 5 kali lipat dari harga kurma biasa, padahal kurma tersebut kurma busuk yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Nah, para saudaraku, orang lain berusaha keras jadi kaya, sebaliknya Abdurrahman bin Auf berusaha keras jadi miskin, tapi selalu gagal beliau menjadi miskin, ya. Dan hal ini memang benar nyata di firman-Nya Allah, yaitu salah satunya mempunyai makna. Wahai manusia, di langit ada rezeki bagi kalian, juga semua karunia yang dijanjikan pada kalian. Hal ini terdapat dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 22. Jadi para saudara, yang banyak memberi rezeki itu datangnya dari kurma yang bagus atau kurma yang busuk. Nah, ini pertanyaan Mbah Salim kepada saudara semua. Dan di kalimat ajaib yang diutarakan oleh Abdurrahman bin Auf tersebut, yaitu, selama ini aku akui saya memang ragu dalam segala hal. Sekarang saya yakin bahwasanya Allah sejatinya sudah membimbing saya, dan saya sendiri yang tidak melihat dan tidak mensyukurinya. Hal itu diutarakan terus-menerus oleh Abdurrahman bin Auf di dalam batinnya. Nah, para saudara, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha memberi rezeki dapat menyuntik kembali semangat dalam diri kita semua dalam keadaan down, ragu, dan sejenisnya. Bahkan yang sedang diuji dalam pekerjaan dan usaha untuk lebih mengutamakan urusan kepada Allah dibanding urusan dunia sementara ini. Dan mengenai kisah ini, hanya itu yang diutarakan oleh Abdurrahman bin Auf, bahwasanya dia sebenarnya ingin miskin agar cepat masuk surga lebih dari awal, daripada menjadi orang kaya karena masuk surganya akan belakangan. Betapa bebannya menjadi orang kaya bila kita tidak tahu ilmunya. Semoga pengetahuan menjadi kaya raya walaupun ingin miskin tetap kaya ini bermanfaat bagi saudara semua dalam mengambil petik hikmahnya. Ikutin terus channel Mbah Salim dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.